Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya teman-teman bersama Jawa Medok Channel. Dan kali ini masih tetap membahas belajar bahasa Jawa ya teman-teman. Tapi tema kali ini kita mau membahas tentang Islam Jawa ya, gitu. Dan Islam Jawa itu sebenarnya datangnya sudah belakangan ya, tapi sebelum itu orang Islam itu cara mengagungkan yang kuasa itu dengan caranya ya, tapi setelah diteliti itu kok mirip-mirip dengan ajaran Islam zaman sekarang ya, kayak gitu. Sebenarnya bukan kapasitas saya untuk membicarakan hal tersebut, tapi nggak ada salahnya kita untuk belajar sambil mengutak-atik ya teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, sebelum dimulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe dulu ya. Islam sendiri masuk ke tanah Jawa itu dimulai dari cerita Syekh Subakir waktu itu ya, terus dilanjutkan lagi dengan datangnya para wali songo. Nah, jauh sebelum itu orang Islam Jawa ya walaupun belum bernama Islam waktu itu, tapi alangkah baiknya dan alangkah mudahnya kalau kita menyebutnya Islam Jawa ya. Dan Islam Jawa kala itu sudah mempunyai peribadahan yang namanya Kapitayan. Nah, Kapitayan itu adalah aliran kepercayaan. Kapitayan itu percaya ya. Tuh. Terus berikutnya contohnya lagi adalah penyebutan zaman dahulu Islam belum masuk ke tanah Jawa. Orang Islam Jawa itu sudah memiliki sebutan tersendiri kepada Yang Maha Kuasa ya. Kalau Islam sudah masuk namanya Asmaul Husna, itu ada 99 ya. Tapi kalau orang Jawa dulu cukup percaya dengan menyebutkan nama Yang Moho Agung atau Yang Moho Tunggal. Nah, Yang Moho Agung itu, Yang Moho itu yang maha, Agung itu tinggi atau besar. Jadi yang maha tinggi, yang maha besar itu siapa? Nah, kalau kita otak-atik jatuhnya kan ya Yang Maha Agung itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan ya teman-teman. Kok ada kaitannya gitu loh. Terus berikutnya menyebut Yang Moho Tunggal. Nah, Yang Moho Tunggal itu yang maha, itu yang maha. Tunggal itu kan satu, jadi nggak ada duanya. Jadi itu kan sama dengan penyebutan Islam yang zaman sekarang ya. Itu tidak ada Tuhan lain selain Allah. Nah, itu Yang Maha Tunggal. Nah, itu kan ada kaitannya lagi dengan kepercayaan Islam Jawa zaman dahulu ya. Tuh. Terus ada lagi maaf, ada lagi itu kata-kata dari orang Islam Jawa zaman dahulu, nenek moyang sebelum Islam modern datang ke tanah Jawa ya. Penyebutannya semacam kayak gini: ono ning suwung. Nah, suwung sejatine ono. Nah, kayak gitu. Itu kalau dimanakan ada tapi nggak ada, dan nggak ada tetapi ada. Nah, itu apa? Yaitulah Allah. Itulah sifat Allah yang nggak bisa dilihat tapi sebenarnya ada. Nah, itu saking percayanya orang Islam Jawa zaman dulu itu mempercayai
sebelum Islam masuk pun orang Islam Jawa zaman dulu sudah mempercayai bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada dan hanya satu. Nah itu. Terus kenapa orang Islam Jawa zaman dulu, nenek moyang kita ya, sebelum Islam modern datang ke tanah Jawa, setiap punya rumah itu kan pasti punya kamar tengah, atau kalau orang Jawa sebutnya sentong tengah. Nah kamar tengah itu biasanya isinya kitab ya, gitu, kitab Islam Jawa zaman dahulu, entah apa isinya. Nah itu pasti kosong. Nah kalau disimbolkan dengan sekarang dengan Islam modern ya, Islam Jawa kan dia nggak jauh beda. Itu kayak seperti musola. Musola itu pasti menyiapkan satu ruangan khusus, yaitu tempat imam ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau ditelisik kok ada kaitannya gitu loh. Terus kayak gitu membicarakan tentang soal derajat manusia itu sama di hadapan Tuhannya. Nah itu orang Islam Jawa zaman dahulu sudah memiliki ya. Islam Jawa zaman dahulu itu menyebutkan nggak begitu banyak, nggak begitu panjang, tapi menyebutkan cuman dengan 1-2 kata aja, yaitu contohnya semisal ojo dumeh. Nah itu, jangan mentang-mentang kamu pejabat, jangan mentang-mentang kamu kaya, jangan mentang-mentang kamu pandai. Kita ini di hadapan Tuhan sama. Itu pengertian Islam Jawa zaman dahulu ya. Terus cara berpikirnya Islam Jawa zaman dahulu ya, itu penyebutannya lain dengan Islam Jawa zaman sekarang. Islam modern ya, Islam modern zaman sekarang itu menyebutnya kayak dzikir, kayak sholawat. Nah itu intinya sebenarnya untuk menenangkan diri kan, berdoa itu untuk menenangkan diri lah. Kalau orang Islam Jawa zaman dahulu cara menenangkan diri dengan cara semedi. Nah semedi itu bukan musyrik ya, kalau saya pribadi ya, untuk yang lain nggak tahu ya, itu bukan musyrik. Semedi itu menenangkan diri, mendekatkan diri kepada yang pencipta, mau meninggalkan hawa nafsu tentang duniawi ya, kayak gitu. Baiklah teman-teman, saya kira sampai di sini dulu ya pembelajaran dan kita memahami tentang Islam Jawa ya, Islam Jawa di saat dulu. Dan sekali lagi teman-teman, diharapkan like, comment, and subscribe-nya, dan biasakan menonton video sampai habis. Dan saya kira sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga bermanfaat. Ditunggu saran dan kritiknya. Anda jual, saya beli. Anda cabut, saya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.